api semakin membesar, sudah merembet ke rumah sebelahnya. 3 rumah sudah terbakar. Gudang mebel dan 9 ruko di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat sambungan pendek arus listrik. Bahan-bahan material yang mudah terbakar, serta tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat merambat ke bangunan dan sulit dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun arus pendek listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Para pengunjung pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat panik dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka keluar gedung karena kebakaran terjadi di lantai 10 bangunan pusat perbelanjaan Minggu siang. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek pada panel listrik yang ada di lantai 10. Ina, warga desa Cinangka, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ini terpaksa dipopong petugas karena tidak kuat berdiri lama untuk antri. Sementara itu, untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000, warga rela antri hingga berjam-jam. Video amatir berdurasi lebih dari 1 menit ini memperlihatkan seorang anggota polisi mencekik dan memukul seorang ibu di sebuah kolong rumah di desa Waitowe, kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Diketahui polisi tersebut berinisial Aibda S yang bertugas di Polres Pindrang. Pelaku dan korban yang masih ada hubungan keluarga kini telah berdamai. Meski demikian, pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan kini telah ditahan di Propam Polres Pindrang. Pemirsa, belasan kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat asap pekat dari pembakaran semak-semak di pinggir tol yang menutupi pandangan pengendara. Tabrakan beruntun terjadi di kilometer 253 tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan sekitar 13 kendaraan, terdiri dari beberapa minibus dan truk box. Kondisi macet parah mulai dari rest area 252 dari Kanci arah Brebes sebelum Pemalang setelah Pejagan. Dikabarkan 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, sementara penyebab kecelakaan diduga akibat asap pekat dari pembakaran semak-semak di pinggir tol yang menutupi pandangan pengendara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Yunibar yang ada di lokasi kecelakaan. Selamat sore, Yunibar. Sejauh ini sudah ada berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini dan berapa orang korban? Ya, kecelakaan beruntun di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 252, terjadi sekitar pukul 14.30 sore tadi. Ini melibatkan 10 kendaraan dari arah yang sama, yakni arah Jakarta menuju Semarang. Sampai saat ini proses evakuasi kendaraan masih terus berlangsung dan ada 1 korban, namun belum diketahui secara pasti karena pihak polisian masih akan mengecek ke rumah sakit terdekat. Ini adalah beberapa bagian mobil yang terlibat kecelakaan di kilometer 252. Kecelakaan ini terjadi akibat adanya pembakaran sisa-sisa panen di pinggir jalan tol. Kita lihat ada beberapa sudah dipadamkan oleh mobil pemadam kebakaran. Dan proses evakuasi sampai saat ini masih terus berlangsung dari petugas PJR, kemudian Satlantas Polres Brebes dibantu dengan PTR Pejagaan Pemalang Polres. Dan 1 kendaraan yang terlibat cukup parah, yakni sebuah mobil Honda Civic, di mana ini yang mengakibatkan korban luka berat, tapi kondisinya sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Proses evakuasi mengakibatkan kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang di kilometer 252 ini sempat tersendat sampai saat ini. Davi.
Ya, Yunibar, dari gambar yang kami lihat Anda tunjukkan kepada kami, tadi setidaknya ada 3 mobil minibus ya yang masih belum dievakuasi. Dari informasi sementara yang Anda terima, ada berapa total kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Ya, sejauh ini ada 10 kendaraan pribadi ada sekitar 9 mobil sedan, kemudian MPV. Nah, ini adalah salah satu kendaraan yang kondisinya harus terjadi. Airbag di penumpang depan dan kondisi airbag sudah mengembang. Baik, Yunibar, bisakah Ini Anda adalah tunjukkan nomor kepada kendaraan. kami suasana arus lalu lintas saat ini di sana? Baik, untuk kondisi arus lalu lintas ini masih relatif ramai lancar karena pada akhir pekan ada Baik. beberapa ketersenjataan saat memasuki kilometer 252. Petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah akibat kecelakaan beruntun di KM 252 ini. Baik, Yunibar, kalau untuk korban yang mengalami luka, apakah ada informasi jumlahnya berapa dan dievakuasi kemana? Ya, 1 orang, cuman informasi rumah sakit kami masih belum memperoleh informasi lebih detail karena masih dalam penelusuran dari petugas Satlantas Polres Brebes. Ya, ini pengemudi Honda Civic dari arah Jawa Timur ini. Baik, untuk korban meninggal dan korban luka dibawa ke rumah sakit mana, Yunibar, informasinya? Proses evakuasi juga masih berlangsung untuk diangkut menuju titik terdekat. Baik, Yunibar. Ya, David. Yunibar, informasi yang kami terima bahwa kecelakaan terjadi karena asap pekat yang berada di tol. Apakah ada informasi dari mana timbulnya asap pekat tersebut? Betul. Ini di sepanjang sisi sebelah kiri di jalur tol Pejagan Malang memang terdapat beberapa alang-alang atau rumput liar ini yang terbakar. Nah, penyebab terbakarnya rumput liar yang terbakar ini belum diketahui pasti. Namun karena posisi musim kemarau, kemudian ada puntung rokok sedikit saja sudah bisa terbakar. Demikian, David. Apakah artinya pembakaran semak-semak di samping tol ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh warga setempat, Yunibar? Ya, memang beberapa hari lalu memang sering terjadi pembakaran seperti ini, namun mungkin kurang diantisipasi karena cukup luas ini sekitar 100 meter yang mengalami terbakar ini. Oke. Hingga saat ini kami melihat proses evakuasi kendaraan masih dilakukan oleh petugas. Apakah ada kendala yang dialami oleh petugas untuk mengevakuasi para kendaraan? Ya, ini karena kondisinya rusak parah di bagian depan, kemudian atas, sehingga proses evakuasi ini sangat menyulitkan petugas. Sudah berlangsung sekitar 1 jam yang lalu. Apakah sudah ada informasi Yunibar mengenai rencana polisi melakukan olah TKP dan sebagainya untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini? Sampai saat ini polisi masih melakukan penanganan dan evakuasi sejumlah kendaraan. Untuk proses olah TKP kemungkinan baru dilakukan besok atau Senin pagi. Baik, arus lalu lintas saat ini terlihat lancar. Sebelumnya apakah kecelakaan ini sempat berdampak pada arus lalu lintas di sana, Yunibar? Ya, saat setelah kecelakaan, arus lalu lintas di tol Pejagan Malang kilometer 252 ini hanya sekitar 300 meter dari rest area 252 Bulak Kalbar Brebes. Ini sekitar macet pada pukul 2:30 hingga 3:30 sore tadi itu sekitar 1 kilometer. Karena posisi kendaraan semuanya berada di badan jalan saat kejadian. Baik, Yunibar, apakah Anda mendapatkan informasi hingga saat ini? Apakah sudah ada saksi yang dimintai keterangan? Kemudian adakah warga setempat yang sudah diperiksa oleh polisi? Ya, sampai saat ini polisi sudah memintai keterangan sejumlah saksi, terutama sejumlah pengendara dan penumpang mobil yang
namun belum diperoleh informasi secara pasti sebenarnya kendaraan yang paling depan itu kendaraan apa. Namun dari video amatir yang sempat direkam warga, itu adalah sebuah truk box. Baik. Adalah kendaraan yang di depan. Yunibar, kami ingin konfirmasi untuk satu orang yang meninggal dunia, informasinya sejauh ini satu korban tewas, ini artinya meninggal dunia di lokasi, Yunibar? Ya, sampai sekarang tadi informasi dari KBO Lantas Polres Brebes mengatakan pihaknya masih menelusuri di unit gawat darurat rumah sakit terdekat apakah korban meninggal dunia atau hanya luka berat. Baik, Yunibar, bisakah Anda perlihatkan lagi kepada kami kondisi kendaraan di sekitar Anda? Karena ada banyak sekali kendaraan yang terlibat kecelakaan ini dan kondisinya cukup parah. Di mana kendaraan yang pertama kali mengalami kecelakaan letaknya, Yunibar? Ya, untuk kondisi truk box ini sudah dievakuasi pertama kali karena lokasinya paling depan di antara mobil-mobil yang terlibat kecelakaan. Baik, kami akan terus tunggu informasi terbaru dari kasus kecelakaan beruntun ini. Terima kasih Yunibar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Dewan Pers Aziumardi Azra meninggal dunia siang tadi di Malaysia. Almarhum sempat mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Serdang Selangor akibat kelainan pada jantung. Cendekiawan Indonesia yang juga Ketua Dewan Pers tutup usia pukul 12.30 waktu Malaysia. Almarhum sebelumnya mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Serdang sejak 16 September lalu akibat kelainan pada jantung. Meninggalnya Profesor Aziumardi Azra menjadi trending Twitter hari ini. Sejumlah tokoh dan pejabat publik pun mengungkapkan bela sungkawa atas berpulangnya Aziumardi. Sepanjang hidupnya, Aziumardi Azra lebih banyak berkutat dalam dunia pendidikan. Dirinya juga pernah menjadi wartawan di tahun 1979 hingga 1985. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Dewan Pers yang baru dijalaninya sejak 19 Mei 2022. Dirinya yang meninggal dunia di usia 67 tahun dikenal sebagai cendekiawan Muslim. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke rumah duka Ketua Dewan Pers Aziumardi Azra bersama rekan kami Nata Arman di sana. Selamat sore Nata, hingga saat ini bagaimana situasi di rumah duka? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Suasana di rumah duka almarhum Profesor Aziumardi Azra di perumahan Puri Laras 2 Tangerang sudah terpantau mulai berdatangan dari keluarga maupun dari kerabat yang berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Dan untuk karangan bunga sendiri saat ini sudah terlihat ada sekitar 10 karangan bunga yang datang dari berbagai tokoh penting seperti Menteri Agama, kemudian juga ada Wakil Ketua MPR RI dan juga sebagainya. Dan dapat kami sampaikan juga almarhum yang kerap disapa Profesor Azra ini terkenal dengan kecerdasannya yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan serta menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Dan seperti diketahui bahwa Profesor Aziumardi Azra ini meninggal dunia pada pukul 12.30 dan akibat kelainan pada jantung pada waktu setempat, dan sebelumnya sempat dilakukan perawatan di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia. Dan almarhum ini berangkat ke Malaysia dengan tujuan menghadiri undangan dari ABIM, yakni Angkatan Belia Islam Malaysia pada tanggal 17 September. Namun ketika dalam perjalanan pada tanggal 16 September 2022 kemarin, ketika dalam perjalanan mengalami sesak napas dan juga batuk-batuk, sehingga ketika sampai di Malaysia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Kemudian setelah dilakukan perawatan tadi pada pukul 12.30 waktu setempat, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk saat ini kami belum mengetahui kapan jenazah ini akan diterbangkan atau dipulangkan ke Indonesia. Namun yang jelas pihak KBRI sudah sedang mengupayakan terkait dengan pemulangan tersebut, dan kami juga masih menunggu kepastian konfirmasi untuk lokasi kapan dimakamkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio, Davi. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo. 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani kasus merintangi proses penyidikan tersebut.
Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Ferdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Ferdi Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 Dan untuk membahas rencana Kejaksaan Agung menggabungkan berkas pembunuhan dengan berkas obstruction of justice sudah bergabung bersama kami Ibnu Majah, anggota Komisi Kejaksaan. Selamat sore Pak Ibnu. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibnu, terkait dengan rencana untuk penggabungan berkas ini, bagaimana Komisi Kejaksaan melihatnya? Ya, terkait dengan penggabungan beberapa perkara yang memang sedianya akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum ya dalam perkara ini, itu memang sesuatu yang bukan sesuatu yang abnormal ya, tetapi normal-normal saja dan itu masih dalam sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan ketentuan yuridis yang ada. Memang di dalam ketentuan buku pertama KUHP ada mengatur masalah perbarengan tindak pidana atau penggabungan beberapa tindak pidana, di mana dalam kasus terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo CS ini ada beberapa rangkaian tindak pidana yang terjadi itu dalam satu rangkaian ya. Nah itu sendiri diatur di dalam pasal 64 sampai dengan 67 KUHP. Baik, Pak Ibnu, sebenarnya apa sih efek dari penggabungan berkas ini? Apakah benar bisa mengaburkan kemudian pasal 340 yang dijeratkan pada Ferdi Sambo? Saya rasa tidak tidak sampai sejauh itulah mengenai adanya dugaan kesana, karena ini memang ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP. Ini memang masih dalam batasan yuridis dan itu adalah sesuatu yang normal ya. Di mana dalam pasal 64 hingga 67 itu ada diatur memang ketentuan tentang perbarengan tindak pidana, baik tindak pidana itu berdiri sendiri ataupun juga tindak pidana yang memang kejahatan itu merupakan kejahatan berlanjut. Jadi ini hanya menyangkut masalah teknis yudisial aja. Pak Ibnu, kemudian bagaimana Komisi Kejaksaan memastikan bahwa penggabungan berkas ini tetap akan dikerjakan secara maksimal oleh para jaksa yang tadi sudah disiapkan menangani masalah ini? Yang terpenting bagi kami adalah pada saat ini penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, pihak Kejaksaan Agung memberikan kesempatan, memberikan peluang seluas-luasnya, memberikan kebebasan dan kemerdekaan pihak penuntut umum untuk menentukan langkah-langkah secara yuridis, secara sesuai dengan ketentuan prosedur undang-undang yang berlaku. Jadi, adapun penanganan yang berkaitan dengan teknis ini harus benar-benar dilakukan secara koordinasi itu harus dilakukan secara biarkan saja penuntut umum, sementara pihak pimpinan ini mengawasi dari atas. Baik, kami akan terus tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Ibnu Majah, anggota Komisi Kejaksaan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tersangka kasus Bjorka asal Madiun meminta maaf karena telah membuat kanal Telegram Bjorkanism dan menjualnya kepada si hacker. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.